Di suatu desa yang jauh, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdik dan penuh akal, tetapi seringkali tingkah lakunya membuat orang lain tertawa. Suatu hari, Abu Nawas mendengar berita bahwa raja akan mengadakan perlombaan mencari penipu terbaik di kerajaan. Hadiah utamanya adalah sejumlah uang yang sangat besar. Abu Nawas pun bertekad untuk mengikuti perlombaan ini. Ia berpikir keras dan merencanakan segala sesuatunya dengan teliti. Dalam perjalanan menuju istana, ia melihat seorang petani yang sedang kebingungan karena kehilangan seekor domba. "Kenapa kamu cemas, wahai petani?" tanya Abu Nawas. "Dombaku hilang, Tuan. Aku tidak tahu harus kemana mencarinya," jawab petani tersebut. Abu Nawas pun mendapatkan ide cemerlang. "Tenanglah, aku akan membantumu mencarinya. Tapi, sebelum itu, aku butuh sedikit uang untuk biaya pencarian." Petani yang naif itu pun memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas, berharap dombanya segera ditemukan. Dengan cepat, Abu Nawas pergi, tapi alih-alih mencari domba, ia menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas melihat kerumunan orang berkumpul. Ia pun melangkah ke depan dan memperkenalkan diri sebagai ahli penipuan ternama. Raja, yang tertarik, mengundang Abu Nawas untuk menunjukkan kebolehannya. Abu Nawas kemudian mengajak semua orang untuk mengikuti permainan yang ia sebut, "Siapa yang lebih pintar?" Ia meminta semua peserta untuk menuliskan satu kebohongan di atas kertas. Setelah itu, ia akan membacakan kertas-kertas tersebut dan menebak siapa pemiliknya. Setelah semua kertas dikumpulkan, Abu Nawas mulai membacanya satu persatu. Dia dengan cepat bisa menebak kebohongan orang-orang tersebut dengan argumen yang cerdik. Kerumunan pun berteriak dan tertawa melihat kepiawaian Abu Nawas. Raja terkesan dan memberikan pujian yang tinggi. Namun, saat giliran Abu Nawas, ia berusaha keras untuk tidak tersandung. Ia menulis sebuah kebohongan yang sangat aneh. "Aku memiliki seekor gajah yang bisa terbang." Semua orang terdiam, bingung. "Siapa yang akan percaya?" tanya salah satu peserta. "Saya tidak hanya berbicara, tapi saya bisa membuktikannya," seru Abu Nawas. Ia pun mengundang semua orang ke taman istana dan berjanji akan membawa gajah tersebut. Mendengar hal itu, raja pun penasaran. "Bawa gajahmu ke sini, Abu Nawas," seru raja. Dengan percaya diri, Abu Nawas pergi ke ladang dan meminta bantuan seorang tukang kayu untuk membuat alat yang tampak seperti sayap besar. Setelah selesai, ia mengikatkan sayap tersebut ke seekor keledai. Abu Nawas kemudian mengajak kerumunan untuk menyaksikan gajah terbang itu. Semua orang berkumpul, menanti dengan penuh rasa ingin tahu. Saat Abu Nawas menaikkan keledai dengan sayapnya ke panggung, semua orang mulai tertawa terbahak-bahak. Keledai itu tentu saja tidak bisa terbang, tetapi Abu Nawas berusaha meyakinkan mereka bahwa keledai itu adalah gajah terbang. "Perhatikan, ia hanya perlu dorongan untuk terbang," seru Abu Nawas. Ia pun mendorong keledai itu dari panggung. Keledai jatuh dan langsung melarikan diri, membuat kerumunan menjadi semakin kacau. Raja yang melihat kejadian itu tak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kau benar-benar penipu terbaik di kerajaan ini." Akhirnya, Abu Nawas dinyatakan sebagai pemenang perlombaan. Namun, ia tahu bahwa keberuntungannya tidak akan bertahan selamanya. Ia harus tetap cerdik dan terus menggunakan akalnya untuk bertahan hidup di tengah berbagai situasi. Kemenangan dan pelajaran. Setelah perlombaan, Abu Nawas menjadi terkenal di seluruh kerajaan. Namun, ia tidak hanya puas dengan ketenaran itu. Ia mulai mengajarkan pelajaran berharga kepada orang-orang di desanya tentang pentingnya kejujuran,
meski dengan cara yang menghibur. Suatu hari, ia melihat seorang pedagang kaya yang sombong dan selalu merendahkan orang-orang biasa. Abu Nawas berpikir, saatnya memberi pelajaran kepada orang ini. Ia pun merancang sebuah rencana untuk menggagalkan pedagang tersebut. Abu Nawas menyamar sebagai seorang pengemis dan mendekati pedagang. "Tuan, saya sangat lapar. Maukah Anda memberikan sedikit makanan?" tanya Abu Nawas dengan suara lemah. Pedagang itu menatapnya dengan sinis. "Jangan menggangguku. Kau tidak layak untuk mendapatkan apapun dariku." Mendengar itu, Abu Nawas berpura-pura tersenyum. "Baiklah, Tuan. Tapi ingat, ada saatnya kau akan membutuhkan orang-orang seperti kami." Beberapa minggu kemudian, pedagang itu mengalami kerugian besar karena investasinya gagal. Ia pun terpaksa menjual semua harta bendanya. Suatu hari, ketika ia sedang meratapi nasibnya, ia melihat Abu Nawas yang masih dalam penyamaran. "Apa yang kau lakukan di sini, pengemis?" tanya pedagang dengan nada sinis. "Menunggu saat yang tepat, Tuan. Saya masih ingat kata-kata Anda. Saatnya Anda meminta pertolongan orang-orang seperti kami," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Pedagang itu menyadari bahwa sikap sombongnya selama ini membuatnya jatuh. Ia pun meminta maaf kepada Abu Nawas dan berjanji untuk lebih menghargai orang lain. Akhir kisah. Kisah Abu Nawas menjadi legenda di kerajaan, mengajarkan orang-orang tentang kebijaksanaan, kedermawanan, dan pentingnya sikap rendah hati. Meski ia seringkali dipandang sebagai penipu, Abu Nawas sebenarnya adalah seorang guru yang bijak dengan cara yang sangat menghibur. Dari setiap lelucon dan tipuan, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas tidak hanya mendapatkan ketenaran, tetapi juga menghimpun hati orang-orang di sekitarnya, menjadi simbol kecerdikan dan kebaikan di dunia yang seringkali penuh dengan kebohongan. Di sebuah kota yang ramai, Abu Nawas dikenal sebagai seorang yang cerdik dan humoris. Suatu hari, dia mendengar kabar bahwa seorang raja baru saja mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang bisa membuatnya tertawa akan mendapatkan uang emas. Abu Nawas, yang selalu mencari cara untuk mendapatkan harta, memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Abu Nawas pergi ke istana raja dengan semangat. Di sana, dia melihat raja yang sedang duduk di singgasana, tampak murung dan tidak bersemangat. Abu Nawas berpikir keras, apa yang bisa membuat raja ini tertawa? Dia mulai menceritakan lelucon-lelucon biasa, tetapi raja hanya tersenyum tipis. Abu Nawas merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Dia kemudian berkata kepada raja, "Ya, tuanku, saya akan mempersembahkan sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah Anda lupakan." Raja merasa penasaran, mengangguk setuju. Abu Nawas meminta izin untuk memanggil semua orang di kerajaan untuk menyaksikan pertunjukannya. Dalam sekejap, seluruh penduduk kota berkumpul di halaman istana. Setelah semua orang berkumpul, Abu Nawas memulai aksi yang aneh. Dia mengambil seekor kambing dan mengikatkan kambing tersebut di tiang. "Hari ini, kita akan melihat siapa yang lebih pintar, kambing ini atau saya," teriakannya. Orang-orang mulai bingung, tetapi Abu Nawas melanjutkan, "Jika saya bisa membuat kambing ini berbicara, maka saya berhak mendapatkan uang emas dari raja." Orang-orang tertawa, namun raja hanya menatap Abu Nawas dengan curiga. "Bagaimana mungkin kambing bisa berbicara?" pikir raja. Abu Nawas kemudian mulai bertanya kepada kambing dengan suara aneh, "Kambing, berapa banyak uang yang kamu punya?" Dia berusaha menirukan suara kambing yang konyol. Penduduk mulai tertawa melihat tingkahnya. Kemudian, untuk menarik perhatian raja lebih jauh, Abu Nawas mendekat ke tepian dan berteriak, "Kambing, berapa banyak uang emas yang bisa kau berikan kepada raja?"
Raja tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Kambing, berapa banyak uang emas yang kamu miliki?" Di sebuah desa yang ramai, hiduplah seorang lelaki cerdas bernama Abu Nawas. Dia dikenal dengan kebijaksanaannya dan kecintaannya pada lelucon. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa raja akan mengadakan sebuah perlombaan untuk mencari orang yang bisa memberikan jawaban terbaik atas pertanyaan yang sulit. Abu Nawas pun bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ketika hari perlombaan tiba, banyak orang berkumpul di istana. Raja muncul dan mengumumkan pertanyaannya. Apa yang lebih berharga daripada emas, tetapi lebih ringan dari bulu? Semua peserta bingung. Banyak yang berusaha menjawab, tetapi semua jawaban mereka salah. Saat giliran Abu Nawas tiba, dia berpikir sejenak. Lalu dengan percaya diri, dia menjawab, "Waktu, yang mulia." Raja tertegun. Mengapa waktu lebih berharga daripada emas? Abu Nawas menjelaskan, dengan uang kita bisa membeli barang, tetapi dengan waktu kita bisa menciptakan kenangan dan pengalaman yang tak ternilai. Tanpa waktu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Raja sangat terkesan dan memberikan penghargaan kepada Abu Nawas. Namun, tidak berhenti di situ. Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh. Dia berkata, "Sekarang, tunjukkan kepadaku sesuatu yang lebih sulit lagi." Kali ini, Raja menantang Abu Nawas untuk membuat sebuah lelucon yang bisa membuat semua orang tertawa, tetapi juga mengandung pelajaran moral. Abu Nawas pun berpikir keras. Dia menceritakan kisah tentang dua sahabat, Ali dan Hasan. Suatu hari, mereka berjalan-jalan dan melihat sebuah pohon besar. Ali berkata, "Jika kita bisa memanjat pohon ini, kita akan melihat pemandangan yang indah." Hasan setuju, dan mereka pun mulai memanjat. Ketika sampai di puncak, Ali yang ceroboh jatuh dan terjatuh ke tanah. Hasan terkejut, tetapi Ali berdiri dan tertawa. "Lihat, aku terbang," katanya. Mendengar itu, Hasan pun tertawa. Tetapi saat Hasan berusaha untuk turun, dia justru terjatuh juga. Keduanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menutup ceritanya dengan, "Terkadang, kita harus bisa tertawa di tengah kesulitan. Kadang jatuh itu adalah bagian dari petualangan kita." Raja pun terpingkal-pingkal mendengar lelucon itu. Dia berkata, "Abu Nawas, kamu memang cerdas. Kamu bisa membuat orang tertawa dan belajar sekaligus." Setelah perlombaan, Abu Nawas dikenal sebagai orang bijak dan lucu. Dia mengajarkan semua orang di desanya bahwa kehidupan itu seperti petualangan. Ada saat-saat kita jatuh, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit dan tertawa lagi. Dari hari itu, Abu Nawas terus bercerita dan berbagi ilmu dengan semua orang. Setiap lelucon yang dia ceritakan selalu mengandung pelajaran penting, dan desa itu menjadi tempat yang penuh dengan tawa dan hikmah. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas, seorang pria yang dikenal dengan kecerdasan dan kelucuan, sedang duduk di tepi sungai. Dia merenung sambil menikmati angin segar ketika tiba-tiba dua orang pedagang mendekatinya. Mereka terlihat bingung dan khawatir. "Abu Nawas, tolong kami," seru salah satu pedagang. "Kami baru saja kehilangan karavan berisi barang dagangan berharga. Kami tidak tahu harus kemana mencarinya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tenanglah. Mari kita pikirkan bersama. Coba ceritakan semua yang kalian ingat tentang kejadian itu." Setelah mendengar cerita mereka, Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang. "Kita perlu mengumpulkan orang-orang di pasar. Mari kita umumkan bahwa barang-barang kalian hilang, dan siapapun yang menemukan akan mendapatkan hadiah." Dengan semangat, mereka berangkat ke pasar dan mulai berteriak, "Barang berharga hilang!
Siapapun yang menemukannya akan mendapatkan hadiah besar. Keramaian pun terjadi, dan banyak orang berkumpul. Abu Nawas dengan bijaksana kemudian berkata, "Mari kita buat acara. Kita akan mengadakan kompetisi tebak-tebakan. Siapapun yang bisa menebak di mana barang-barang itu akan mendapatkan hadiah." Orang-orang bersemangat, dan mereka mulai memberikan berbagai tebak-tebakan yang konyol dan lucu. Abu Nawas dengan cerdik menyimpan catatan dari setiap tebakan dan mulai menyusun petunjuk berdasarkan jawaban mereka. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berani maju dan berkata, "Aku yakin barang-barang itu berada di gua dekat bukit di utara kota." Abu Nawas berpura-pura terkejut. "Hebat! Kalian semua benar-benar berbakat. Mari kita pergi ke gua itu dan lihat apakah tebakanmu benar." Di perjalanan ke gua, Abu Nawas memanfaatkan momen itu untuk memberikan pelajaran. Kalian lihat, kadang-kadang kita tidak perlu langsung mencari jawaban. Dengan mendengarkan dan berkolaborasi, kita bisa menemukan solusi bersama. Sesampainya di gua, mereka menemukan jejak yang mengarah ke dalam. Abu Nawas, yang sangat berani, melangkah masuk dan menemukan karavan tersebut, ternyata ditinggalkan oleh sekelompok penyamun yang ketakutan oleh suara guntur yang menggelegar. Mereka melarikan diri, meninggalkan barang-barang itu. Dengan kebanggaan, Abu Nawas membawa barang-barang itu keluar dan menyampaikan kepada pedagang bahwa mereka telah menemukannya. Semua orang bersorak gembira. Pedagang memberikan hadiah kepada Abu Nawas, tetapi dia menolak. Hadiah terbesar adalah ketika kita dapat membantu satu sama lain dan belajar dari pengalaman ini. Mari kita rayakan kebersamaan ini, kata Abu Nawas. Kembali ke kota, dia disambut sebagai pahlawan. Kisah keberanian dan kebijaksanaannya menyebar ke seluruh Baghdad, menginspirasi banyak orang. Pelajaran dari petualangan. Dari petualangan itu, Abu Nawas mengajarkan kepada semua orang bahwa dengan kecerdasan, kerjasama, dan sedikit humor, kita dapat mengatasi masalah apapun. Dia terus menjalani kehidupannya penuh dengan tawa dan kebijaksanaan, selalu siap untuk petualangan selanjutnya. Suatu hari, di sebuah festival, Abu Nawas diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah lomba ceramah. Dia pun muncul dengan segudang cerita lucu dan hikmah yang menghibur semua orang. Dengan cerdik, dia menggabungkan humor dan pelajaran moral, membuat audiens tertawa sekaligus berpikir. "Saudara-saudara," katanya, "hidup ini seperti permainan catur. Terkadang kita perlu menjadi raja yang bijaksana. Terkadang kita perlu menjadi pion yang berani. Yang terpenting adalah kita terus bergerak maju." Semua yang mendengarkan terpesona, dan Abu Nawas keluar sebagai pemenang lomba. Tetapi lebih dari itu, dia berhasil menyebarkan pesan penting tentang kehidupan. Kisah Abu Nawas selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan petualangan-petualangannya yang penuh kebijaksanaan dan humor akan selalu dikenang dalam hati rakyat Baghdad. Abu Nawas adalah sosok yang terkenal dengan kecerdikannya dan selera humor yang tajam. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan dan melihat seorang raja yang sangat marah karena raja itu kehilangan cincin berharganya. Semua orang panik mencarinya, tetapi tidak berhasil. Abu Nawas pun datang mendekat dan berkata, "Wahai raja, jika Anda ingin menemukan cincin itu, saya butuh makanan dan minuman yang enak." Raja yang penasaran pun setuju. Lalu Abu Nawas mulai berpura-pura berpikir keras. Setelah makan, dia berkata, "Cincin itu pasti ada di tempat yang Anda tidak ingin mencarinya." Raja bingung dan bertanya, "Di mana itu?" Abu Nawas menjawab, "Di telinga Anda sendiri, karena Anda terlalu marah untuk melihatnya." Raja terkejut dan langsung memeriksa telinganya. Ternyata, cincin itu jatuh di sana.
Raja pun tertawa dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Dengan begitu, Abu Nawas bukan hanya menghibur raja, tetapi juga menunjukkan bahwa kadang-kadang solusi terbaik datang dari tempat yang tidak terduga.